secara mengejutkan ini Presiden Prabowo mengambil langkah yang ini banyak orang yang pasti tidak menduga-duga karena Presiden sudah meminta persetujuan kepada DPR memberikan abolisi kepada Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan yang baru saja divonis 4,5 tahun penjara dan kemudian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga divonis tapi 3,5 tahun penjara dan DPR sudah menyatakan setuju. Ya, pada akhirnya ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong dan publik menganggap bahwa ini satu penanda. Kita nggak mau sebut ini semacam kemajuan di dalam pengadilan kita karena masih banyak kasus sebetulnya, tapi satu penanda bahwa ada wind of change itu kalau pakai judul lagu yang memungkinkan kita berhitung bahwa sudah terjadi semacam realignment antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi kelihatannya politik ke depan masih akan dihuni oleh semacam sebut aja opini-opini yang mengarah pada pertanyaan, yaitu setelah Tom Lembong dan Hasto dibebaskan artinya tidak dinyatakan pidananya dicabut oleh Presiden atas hak istimewa itu, hak abolisi, maka pertanyaannya apa pendapat sebut aja kita mau cari istilah nih, apa kira-kira situasi psikologi pada geng Solo ini, terutama mantan Presiden Jokowi. Apa sesungguhnya yang terjadi nih Bung Rocky? Mengapa Presiden memutuskan menghapuskan hukuman kepada Tom Lembong dan Hasto? Tentu di belakang layar kita bisa menebak-nebak itu bahwa terjadi semacam ya sebetulnya bukan sekedar negosiasi tapi upaya untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang menimpa PDIP dalam hal ini melalui sekjennya Hasto dan Tom Lembong itu satu penanda baru bahwa politik dan hukum itu memang harus dipisahkan. Jadi sekali lagi pengetahuan kita, opini, common sense rakyat itu menganggap bahwa ngapain sih masih bermain politik untuk menegakkan hukum itu. Jadi kelihatannya ada kesadaran baru atau pengertian baru pada Presiden yang melihat bahwa kriminalisasi itu kalau itu didasarkan pada persaingan politik akan memperburuk proses politik ke depan. Sementara Pak Prabowo lagi sibuk sekali untuk mengamankan anggaran, mencoba mencari investasi dan berupaya untuk menampilkan profil luar negeri Indonesia yang selama ini dianggap sebagai kurang bergaul di dunia internasional. Jadi kelihatannya Presiden mau memastikan bahwa keadaan di dalam negeri harus stabil supaya ada aktivitas global yang bisa dijadikan alasan Presiden menginginkan Indonesia dilihat bukan sebagai negara yang sekarang sudah disebut sebagai negara yang kehilangan kemampuan menghasilkan keadilan, negara yang sudah disebut sebagai menuju pada otoritarisme. Jadi ini dibalik oleh Presiden Prabowo dan ini yang kita sebut sebagai wind of change, itu satu angin baru yang sebetulnya angin baru bukan angin yang
sekedar mengipas-ngipas kenikmatan di sore hari, tapi ini satu angin baru yang akan kita tunggu konsistensinya. Jadi ke depan tidak boleh ada lagi yang kita sebut sebagai pengadilan pesanan akibat perbedaan politik. Jadi kelihatannya memang Presiden Prabowo mengerti bahwa ini nada politiknya terlalu besar sehingga beliau memutuskan untuk meminta izin atau mengusulkan Presiden memakai hak-hak istimewa dia di dalam soal pengadilan, yaitu amnesti, abolisi, macam-macam hak Indonesia. Tapi intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Bahwa perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik nggak boleh ada balas dendam, karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengintip strategi. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin supaya hukum itu jangan diandalkan pada kekuasaan. Jelas sangat menarik. Ini kita terus mengikuti apa yang terjadi setelah Tom Lembong dan Hasto ini dibebaskan. Ini kan kita tahu lah, ini melibatkan segitiga Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Tom Lembong tentu ada faktor Anies, tapi yang penting kita perhatikan adalah faktor Hasto dan tadi itu segitiga permainan politik antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Ya tentu orang bertanya tentang apa atau bagaimana keadaan sebetulnya konstruksi politik setelah Hasto dan Tom Lembong itu akhirnya dipulihkan hak politiknya, karena pidana yang diancamkan itu bisa membatalkan hak politik itu. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat bagaimana interplay antara kutub Jokowi, kutub Megawati, dan kutub Presiden Prabowo itu. Dan secara gampang kita bisa mengerti bahwa memang dari awal Ibu Mega tidak mau beroposisi, tetapi ingin mendukung secara kritis, kira-kira begitu. Dan sekarang Ibu Mega pasti akan mengatakan kami mendukung pemerintahan Prabowo, karena soal Hasto yang memang menjadi batu sandungan hubungan politik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ada soal Hasto. Jadi soal Hasto selesai, nanti di PDIP yang lagi berkongres pasti udah tahu dari awal sebetulnya hasil atau dukungan PDIP pada Presiden Prabowo itu akan diucapkan menutup kongres di Bali itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada satu konklusi baru bahwa kehidupan politik sebetulnya hanya soal negosiasi, dan soal negosiasi ini selalu dikaitkan atau didasarkan pada kalkulasi perimbangan politik, dan Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP, dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh, tapi itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya memang setelah Pak Prabowo datang ke peresmian partai PSI, lalu tekanan publik juga meningkat karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu buat untuk apa masih seolah-olah menghadap pada Presiden Jokowi. Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik, karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden, Pak Prabowo, otentikkan politik Anda, supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo, bukan era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, semua kumpulan variabel itu akhirnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo, dan keputusannya adalah menganulir, entah itu istilah apapun, istilah hukumnya abolisi, amnesti, tetapi teranulirlah tuntutan kejahatan pada Tom Lembong dan Hasto. Jadi kita akhirnya berupaya lagi untuk mengerti secara pelan-pelan bagaimana negeri ini sebetulnya bisa dipulihkan. Kalau betul-betul pengetahuan para elit tentang politik itu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada dendam, bukan didasarkan pada usaha balas dendam. Jadi politik harus kita asuh di dalam kondisi etis. Jadi sangat tidak etis bagi publik melihat bahwa kejahatan Hasto dan Tom Lembong itu adalah rekayasa. Rekayasa apa? Ya pasti rekayasa Presiden Jokowi, kan nggak mungkin itu direkayasa di era Pak Prabowo, karena itu kasus dari era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi mungkin beliau akan mulai dengan kegelisahan baru, dan pasti akan agak gelisah karena melihat isu baru, yaitu dendam politik Presiden Jokowi itu tidak terwujud karena ada intervensi atau sebetulnya ada intrusi dari masyarakat sipil, masyarakat sedunia yang melihat ketidakadilan pada Tom Lembong dan Hasto, dan karena itu Presiden Prabowo membaca psikologi itu. Saya kira publik sudah sampai kepada satu pemahaman bersama bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto ini kaitannya dengan Jokowi, dan juga perlu dicatat nih kasus para aktivis yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Ini artinya sekarang ini secara terbuka sebenarnya Pak Prabowo ya sudah mulai bersimpang jalan dengan Pak Jokowi. Ya tentu dengan mudah, dengan akal sehat terutama, kita bisa pastikan bahwa akan ada konsolidasi dari pihak Presiden Jokowi. Tetapi kelihatannya itu semacam ya geng Solo ini menggeliat doang itu, karena faktanya kekuasaan sudah terkonsolidasi melalui
dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong yang secara gampang orang anggap itu direkayasa kasusnya, dan itu karena dendam politik dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi kita lihat satu era, sebut aja era, bukan era baru tapi era yang bisa memberi harapan bahwa kasus-kasus politik tidak akan lagi dipidana di era pemerintahan Presiden Prabowo. Dan itu berita yang bagus. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana posisi Presiden Jokowi pada akhirnya makin lama makin lemah, bukan karena dilemahkan oleh kalkulasi politik, tapi dilemahkan oleh semacam perangai beliau yang tetap ingin cawe-cawe itu. Jadi kelihatannya memang ada semacam kesadaran politik dari publik untuk menekan, dan tekanan itu pasti akan berlanjut pada isu Fufufafa, pada isu jasa palsu itu. Jadi mungkin sebagian orang merasa ini tukar tambah supaya ijazah palsu juga berhenti, supaya Fufufafa berhenti. Enggak, itu lain lagi soalnya, karena isu Fufufafa dan isu ijazah palsu itu adalah isu publik yang sudah menetap, yang terkait dengan pengetahuan yang tak mungkin disebutkan, atau semacam insight yang ada di benak masyarakat Indonesia bahwa Presiden Jokowi memang berperangai politik pembohong. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kesempatan ini juga mungkin dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengendapkan peristiwa pembebasan Tom Lembong dan Hasto yang adalah musuh politiknya, supaya beliau bisa, ya saya nggak mau pakai istilah bertobat, tapi beliau mengerti bahwa kekuasaan udah tidak ada pada beliau. Jadi ambisi beliau itu hentikan saja tuh. Jadi ambisi untuk mendorong dinastinya berkuasa terus itu kan bertentangan dengan akal sehat tuh, dan logika publik itu jauh banget sih. Kenapa 2 periode itu tidak cukup? Kenapa mesti bangun dinasti? Dan dinasti itu adalah sesuatu yang melanggar etik demokrasi. Jadi sekali lagi kita coba baca keputusan Presiden Prabowo untuk memberi amnesti atau memberi abolisi atau memberi penghapusan hukuman pada Tom Lembong dan Pak Hasto. Itu bukan semacam orang akan anggap wah berarti Jokowi kalah, bukan. Itu kita mesti melihat dari sisi pengertian Prabowo terhadap penegakan hukum, kan itu aja dasarnya, bukan untuk sekedar mengirim sinyal bahwa PDIP dan Prabowo akan berhadapan dengan Jokowi. Enggak, justru sebaliknya, bahwa kita mengerti bahwa Presiden Prabowo bisa memisahkan antara tekanan politik dan penegakan hukum itu. Jadi urusan Prabowo dengan Jokowi itu urusan lain lagi itu. Tetapi sekali lagi sinyal itu akan mempengaruhi psikologi Jokowi. Jadi apalagi kalau Megawati mengatakan kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tentu di dalamnya ada tanda kurung pemerintahan Prabowo, ya, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun secara administrasi memang itu pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi kita mesti lihat dari segi uraian politik yang selama ini dijelaskan oleh Ibu Mega bahwa dinasti Jokowi itu sudah bukan bagian dari kepentingan politik PDIP itu, karena mereka sudah dipecat dari partai. Ya saya kira itu yang bisa kita sebutkan hari ini, bahwa ada era baru, yaitu era dimulainya keotentikan kepemimpinan Presiden Prabowo. Semoga itu berlanjut terus. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana diskusi tentang hal yang lagi ramai sekarang atau yang beredar tentang berita Bapak Presiden Prabowo meringankan sedikit masalah kasus Pak Hasto dan Tom Lembong, dan tentunya banyak sekali kita kaget terkait hal masalah ini. Dan memang kalau kita lihat bahwasannya seharus ada dan berhak juga Bapak Presiden Prabowo melakukan hal sedemikian. Akan tetapi kawan-kawan, dengan terkait hal masalah ini ada pro dan kontra. Dan juga banyak yang mengait-ngaitkan bahwasannya permasalahan Hasto dan Tom Lembong ini adalah yang diusulkan oleh atau yang menyalahkan itu dari tim Bapak Joko Widodo. Mereka ingin menjatuhkan Hasto dan Tom Lembong dengan kasus-kasus yang telah mereka lakukan. Dan ini hanya cuman sebagai pendapat orang-orang dan tanggapan-tanggapan mereka, kawan-kawan. Dan dari hal masalah tersebut, banyak isu yang mengait-ngaitkan bahwasannya Bapak Prabowo ini telah atau tidak mengikuti aturan atau yang dilakukan oleh Bapak
Joko Widodo untuk mempermasalahkan atau membawa ke jalur hukum masalah terkait hal ini, masalah Pak Hasto dan masalah Tom Lembong. Dan kita kawan-kawan ya hanya sebagai masyarakat dan cuma dapat memberikan penilaian dan tanggapan kita masing-masing. Dan bagaimana menurut kawan-kawan hal masalah ini, berikan pendapatnya di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama terkait berita-berita yang lagi ramai di media sosial ini. Dan walaupun juga banyak pro dan kontra terkait hal ini kawan-kawan, tentunya kita masyarakat Indonesia dapat memberikan pendapat kita yang logis terkait hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan satu dengan yang lain atau tim pro dan kontra. Memang ini sangat membuat kita terkejut dengan hal berita ini, dan ya bagaimana lagi, di bagian pemerintahan lah yang berhak mengatur hal masalah ini dan hakim. Oke kawan-kawan, itulah sekian dari saya, terima kasih.